1, laga Indonesia kontra Rusia di grup C akan menjadi pertandingan pembuka bagi tim Indonesia. Dari 3 pertandingan dari grup C, kontra Denmark akan menjadi pertandingan yang paling dinanti. Indonesia versus Denmark sendiri sudah 9 kali bertemu di fase grup Sudirman Cup. Squad list Indonesia sudah rilis hari ini, di mana ada 11 pemain putra dan 9 pemain putri, dan beberapa kejutan pun terjadi, di mana beberapa pemain muda diberi kesempatan berpartisipasi pada Sudirman Cup kali ini. Sedangkan skuad list Sudirman Cup Denmark diisi oleh 10 pemain putranya dan 7 pemain putrinya. Kali ini kita akan mengulas tim kebanggaan kita Indonesia kontra Denmark, mulai dari head-to-head pemain, world ranking, dan peluang kemenangan di setiap sektornya. Kita mulai dari men single 1 Ginting. Ginting yang berperingkat 5 dunia akan melawan Axelsen peringkat 2 dunia. Kontra Axelsen, Ginting unggul dari head to head yang 4-3. Meski unggul head to head, peluang kemenangan menurut saya adalah 50-50, mengingat pertemuan terakhir Ginting menelan kekalahan. Selanjutnya, Ginting kontra men single kedua Denmark yakni Anders Antonsen berperingkat 3 dunia. Head to head Ginting unggul jauh yakni 4-0. Untuk itu, kemenangan Ginting menurut saya 60-40. Selanjutnya, versus men single 3 Denmark yakni Ramsus Gemke berperingkat 12 dunia. Head to head dengan Ginting 1 sama. Namun dari kualitas permainan, saya yakin Ginting berpeluang menang 55 versus 45. Selanjutnya, kita ke men single kedua Indonesia. Jonathan Christie berperingkat 7 dunia akan melawan Axelsen peringkat 2 dunia. Dari head to head, Jojo ketinggalan 2-4, dan dari peluang kemenangan menurut saya Jojo hanya berpeluang 45 versus 55, mengingat penampilan Jojo yang sedikit menurun di Olympic Games kemarin. Melawan men single kedua Denmark yakni Anders Antonsen berperingkat 3 dunia, Jojo unggul dari head to head yakni 4-3. Namun dari kualitas permainan, saya rasa mereka imbang. Untuk itu, Jojo berpeluang 50 versus 50. Versus Ramsus Gemke, Jojo unggul head to head 3-1. Untuk itu, peluang Jojo menurut saya lebih besar yakni 55 versus 45. Kita beralih ke men single ketiga kita, Cesar. Cesar yang berperingkat 19 dunia ini dibanding dengan ketiga men single Denmark tertinggal jauh dari head to head. Untuk itu, peluang Cesar melawan Axelsen menurut saya hanya 40 dibanding 60, di mana head to head tertinggal 0-2. Sedangkan kontra Anders Antonsen tertinggal head to head 0-1, sama peluangnya 40-60. Melawan Rasmus Gemke MS ketiga berperingkat 12, Cesar juga ketinggalan 0-1 head to headnya, sehingga peluangnya menurut saya 45 versus 55. Selanjutnya kita akan membahas partai women single. Women single pertama Indonesia, Gregoria berperingkat 21 dunia akan melawan Mia berperingkat 12 dunia sebagai women single nomor 1 Denmark. Dari head to head, Gregoria mengunggul yakni 2-1, namun dari segi peluang kemenangan menurut saya masih imbang 50 versus 50. Melawan women single kedua Denmark, Line Kristoffersen berperingkat 24 dunia. Belum ada pertemuan sebelumnya dengan Gregoria. Namun dari segi kualitas permainan menurut saya Gregoria berpeluang menang 55 versus 45. Tunggal putri harapan masa depan Indonesia, Putri Kusuma Wardani turun sebagai women single kedua. Berperingkat 136, Putri akan melawan Mia yang berperingkat 12, di mana belum ada pertemuan sama sekali. Dan peluang Putri menurut saya masih di 45 versus 55. Selanjutnya melawan Line, Putri Kusuma Wardani unggul head to head 1-0, namun peluang permainan menurut saya masih di 50-50. Untuk women single ketiga, Indonesia sedikit membuat kejutan, di mana pemain junior Esther Nurumitri Wardoyo terpilih menjadi women single ketiga. Pemain berusia 15 tahun ini berperingkat 200 dunia junior. Semoga Esther mendapatkan banyak pengalaman berpartisipasi di Sudirman Cup 2021 ini.
Di sektor men's double, kemungkinan besar Denmark hanya menurunkan MD terbaiknya berperingkat 11 dunia yakni Kim Anders, di mana Kim Anders melawan 3 men's double Indonesia masih tertinggal jauh. Kontra Gigit berperingkat 1 dunia, Kim Anders tertinggal head-to-head 1-7 di mana peluang Indonesia unggul 60-40. Kontra Ahsan Hendra berperingkat 2 dunia, Kim Anders tertinggal head-to-head 0-5 di mana peluang Ahsan Hendra masih unggul 60-40. Sedangkan melawan Fajar Rian berperingkat 7 dunia, Kim Anders imbang 1-1 di mana peluang menurut saya dari segi permainan masih 50-50. Di partai women's double, kita punya juara Olimpiade Grecia Poli dan Apriani Rahayu berperingkat 6 dunia akan kontra women doubles nomor 1 Denmark yakni Sarah Maiken berperingkat 16 dunia. Dari head-to-head unggul 6-0 dan peluang Grecia Apri menurut saya 60-40. Siti Ripka turun menjadi Women's Double nomor 2 Indonesia. Berperingkat 34 dunia melawan Sarah Maiken berperingkat 16 dunia, belum ada pertemuan sama sekali, di mana menurut saya peluangnya hanya 40-60. Sedangkan melawan Women's Double nomor 2 Denmark yakni Amalia Magelund dan Paige Ramp berperingkat 27 dunia dan belum ada pertemuan juga sebelumnya, peluang kemenangan Siti Ripka saya prediksi 50-50. Di sektor mixed double, Prapan Melati turun sebagai XD pertama kontra Matthias Christiansen dan Alexandre Boje berperingkat 16 dunia. Melawan mixed double Denmark nomor 1 ini, peluang Pramel masih di 50-50 meski unggul head-to-head 3-0. Menurut saya setiap pertemuan selalu terjadi pertandingan yang cukup ramai dan sedikit khawatir melihat penampilan Prapan Melati di pertandingan Olympic Games kemarin. Sedangkan untuk melawan mixed double nomor 2 Denmark, Niklas Noor dan Amelia Magelund berperingkat 45 dunia, saya yakin Pramel unggul dengan kemenangan 55-45 di mana head-to-head unggul 1-0. Pasangan mixed double Indonesia Rino Pita turun sebagai XD nomor 2 berperingkat 21 dunia, peluang melawan XD nomor 1 Denmark Matthias Christiansen dan Alexandre Boje hanya di 45-55 menurut saya. Meski head to head imbang 1-1, namun dari segi kualitas permainan masih unggul Matthias Christiansen dan Alexandre Boje. Melawan mixed double nomor 2 Denmark, Niklas Noor Amelia Magelund, Rino Pita unggul head-to-head 1-0. Peluang kemenangan menurut saya, Rino Pita bisa unggul 55 versus 45. Semoga pertandingan di fase grup kontra Denmark, Indonesia bisa menang dan keluar sebagai juara grup. Sekian ulasan saya, terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan bye-bye.